Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 76. Cerita dimulai setelah mendengar Wonwi yang mengatakan kalau dia sangat menyukai Samayung. Terlihat Samacak telah memancarkan hawa membunuh yang begitu kuat, sampai-sampai siapapun yang melihatnya pastinya sama sekali tidak akan mampu untuk bergerak lagi. Sambil menahan rasa sakitnya, Wonwi bergumam, bagaimanapun juga aku sama sekali tidak memiliki sebuah ruang untuk mundur dari pertarungan. Jadi hidup dan matiku sudah ditakdirkan di tempat ini. Kemudian Samacak langsung bersiap untuk menebaskan bilah pedangnya sembari berkata, apakah kau pikir kalau aku akan menikahkan putriku kepada seorang bajingan yang sepertimu ini? Benar saja, di saat itu tebasan aura pedang yang dilancarkan oleh Samacak telah berhembus dengan sangat kuat bagaikan sebuah ombak yang menyapu segalanya. Di saat itu, Wonwi mencoba sekuat tenaga untuk menahan serangan itu, meskipun yang ia rasakan kalau tubuhnya seperti tercabik-cabik oleh ratusan pedang yang menghujamnya. Namun pada akhirnya Wonwi telah berhasil melewati serangan Samacak yang sangat mengerikan itu meskipun dengan tubuh yang terluka dengan cukup parah. Melihat semangat juang yang dimiliki oleh Wonwi, terlihat Samacak hanya bisa menarik nafas panjangnya. Lalu ia berkata, jujur saja aku benar-benar tidak bisa memahamimu, tetapi jika kau ingin mati, maka aku akan mengabulkannya. Mendengar itu, Wonwi hanya terdiam, wajahnya menjadi pucat karena ia telah memuntahkan banyak darah setelah menahan serangan Samacak. Kemudian Samacak langsung melemparkan bilah pedangnya ke arah Wonwi, yang mana pergerakannya bagaikan anak panah yang telah ditembakkan dengan kecepatan yang begitu tinggi. Di saat itu, Wonwi mencoba untuk berdiri, akan tetapi usahanya hanyalah sia-sia karena tubuhnya begitu lemah. Wonwi bergumam, apakah aku akan mati karena pedang itu telah bergerak untuk menusukku? Apakah aku akan mati untuk yang kedua kalinya sehingga usahaku selama ini akan berakhir sia-sia? Ketika kematian telah nampak di depan matanya, tiba-tiba saja sebuah keinginan untuk hidup telah bergejolak di hatinya yang seakan-akan mengatakan kalau ia sama sekali tidak boleh mati di tempat itu. Seketika itu juga, Wonwi pun merasakan kalau dantian atasnya telah bergejolak dengan sangat hebat, sampai-sampai ia merasakan kalau kepalanya akan meledak karena rasa sakit yang sangatlah luar biasa. Wonwi menyadari kalau itu adalah sebuah keinginan untuk bertahan hidup yang dimiliki oleh Blood Demon. Kemudian Wonwi pun langsung menancapkan bilah pedangnya ke atas lantai, lalu ia pun langsung menggunakan gerakan ketujuh dari seni darah yang hanya bisa dikuasai oleh Blood Demon. Ketika pedang Samacak telah berada tepat di hadapan kepala Wonwi, seketika itu juga sebuah ki darah telah menyebar dengan sangat hebat sehingga memblokir sebuah serangan yang dilancarkan oleh Samacak. Bahkan saking kuatnya ki darah yang dipancarkan oleh Wonwi, sampai-sampai energi itu telah menyebar ke atas langit dan membuat kapal itu telah berguncang dengan sangat hebat. Kemudian Samacak mengulurkan salah satu dari tangannya ke arah pedangnya. Terlihat pedang itu langsung kembali ke tangannya yang seakan-akan kalau pedang itu telah hidup. Lalu sambil memperhatikan ki darah yang bergejolak di hadapannya, Samacak berkata, apakah yang aku lihat sejauh ini bukanlah kemampuan sejatinya? Ataukah dia baru saja mencapai pencerahan sebelum ia mati? Namun tidak diragukan lagi kalau bocah itu memiliki sebuah bakat yang sangatlah luar biasa. Dia mampu menjadi seperti ini pada usianya yang begitu muda. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung mengayunkan bilah pedangnya untuk membelah ki darah yang telah melindungi tubuh Wonwi. Benar saja, seketika itu juga ki darah yang berada di atas kapal itu telah terbelah menjadi dua bagian. Bahkan saking kuatnya tebasan pedang yang dilancarkan oleh Samacak, sampai-sampai ki darah telah terbawa hembusan angin dan menyebar ke udara. Di sampingnya, Demon berkata, apa yang baru saja kau lakukan? Bukankah kalau itu adalah sebuah skill yang setara dengan kekuatan yang dimiliki oleh Blood Demon? Katakan kepadaku bagaimana mungkin kau bisa melakukan itu. Tetapi yang aku lihat kalau kau telah menggunakan semua kekuatanmu yang melebihi dari batas kemampuanmu, sehingga penampilanmu telah kembali seperti yang sebelumnya. Mendengar itu, Wonwi berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi aku hanya memiliki sebuah keinginan untuk tidak mati yang seolah-olah kekuatan otoritas surgawi telah bergema di kepalaku dan mencoba untuk menyelamatkanku.
Secara tiba-tiba, aku telah menggunakan sebuah teknik yang muncul di dalam pikiranku, sehingga teknik itu langsung menguras habis energi inti bawaanku. Apakah itu adalah kekuatan surgawi yang hanya muncul ketika sebuah keinginan untuk bertahan hidup yang sangat kuat? Kemudian, Wonwi pun mencoba untuk berdiri meskipun dengan tubuh yang begitu lemah. Melihat tekad kuat yang dimiliki oleh Wonwi, Samacak bergumam. Hal ini sangatlah aneh, tidak hanya Wonwi saja, akan tetapi semua orang yang ada di sini telah membuatku menjadi bingung. Apakah aku telah salah menilai mereka? Awalnya, aku berpikir kalau kultus blood hanyalah sekelompok para bajingan sesat yang akan menghalalkan segala cara untuk bisa memenangkan sebuah pertarungan. Akan tetapi, tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk menyentuh putriku yang saat ini sedang tidak sadarkan diri. Namun, yang mereka lakukan hanyalah berfokus untuk menghadapiku. Hal ini sangatlah berbeda dari apa yang dikatakan oleh bajingan itu. Jang Ryong mengatakan kalau mereka sudah mencuci otak Samayung sehingga ia dengan sukarela untuk bergabung bersama kultus blood. Jika itu yang terjadi, maka mereka semua akan mengancamku dengan menggunakan Samayung. Akan tetapi mereka semua sama sekali tidak pernah melakukan itu. Jadi haruskah aku mendengarkan sebuah alasan yang berada di pihak ini? Akan tetapi ketika Samacak sedang bergulat dengan pikirannya, tiba-tiba saja Sang Evil langsung melompat tepat di hadapan Wonwi. Sambil tertawa ia berkata, "Wonwi, setelah aku melihat ki darah yang kau pancarkan untuk menahan bajingan ini, aku pun akhirnya memiliki lebih banyak alasan lagi untuk membuatmu tetap hidup." Lalu ia pun langsung berlari untuk melancarkan serangannya kepada Samacak sembari mengatakan kalau ia ingin melanjutkan pertarungannya yang sebelumnya telah terputus. Melihat Sang Evil yang berlari ke arahnya, ia pun langsung menebaskan bilah pedangnya untuk menghalau pergerakan Sang Evil. Ia berpikir, dari semua orang yang berada di dalam kapal ini, hanya dialah yang paling merepotkan. Dia memiliki sebuah kemampuan yang mampu membuat tangannya menjadi kuat dan juga berbahaya. Selain itu juga, semakin ia bertarung, maka semakin kuat pula gerakan mereka. Jujur saja, aku sangat kagum kepadanya. Jika saja lelaki ini telah berhasil mencapai pencerahan, maka aku bisa memastikan kalau dia akan menjadi salah satu prajurit terhebat yang baru. Benar saja, di saat itu Sang Evil telah berhasil menghancurkan aura pedang yang bergerak seperti jaring-jaring tajam hanya dengan tangan kosongnya yang ia gunakan sebagai tameng. Diketahui kalau itu adalah sebuah teknik yang disebut sebagai berlian darah yang memiliki sebuah tekanan sebesar gunung. Melihat itu, Samacak bergumam, sungguh kekuatan tubuh yang sangatlah luar biasa. Jika aku ingin memotongnya, maka aku harus bertarung dengan sungguh-sungguh. Kemudian Sang Evil langsung melancarkan tinjuannya kepada Samacak dengan begitu kuat sampai-sampai kedua tangannya telah menciptakan sebuah ilusi yang terlihat menjadi puluhan tangan. Dengan sangat cepat, Samacak langsung mengayunkan bilah pedangnya untuk memblokir setiap tinjuan yang dilancarkan oleh Sang Evil sehingga terciptanya percikan api di antara serangan mereka. Namun tiba-tiba saja Sang Evil langsung terdiam ketika Samacak telah berhasil menebaskan bilah pedangnya sehingga membuat tubuhnya telah berlumuran dengan darah. Meskipun tubuhnya telah terluka dengan cukup parah, akan tetapi hal itu tidak akan bisa membuat Sang Evil untuk menghentikan niat membunuhnya. Di saat itu, ia pun langsung mengepalkan kedua tangannya dan bersiap melancarkan sebuah pukulan yang akan ia berikan kepada Samacak. Samacak bergumam, sangat mustahil untuk bisa mengalahkan orang ini terlebih dahulu karena yang aku lihat kalau tubuhnya bagaikan sebuah tembok yang dilapisi dengan batu berlian yang sangat keras. Sangat jelas terlihat kalau Sang Evil sama sekali tidak merasa takut meskipun yang ia hadapi adalah salah satu dari 4 kejahatan besar dataran Murim. Bahkan Sang Evil begitu bersemangat untuk bisa mengalahkannya karena misi utamanya adalah untuk menyelamatkan Wonwi dari kejaran Samacak. Melihat datangnya sebuah serangan yang sangat berbahaya dari Sang Evil, ia pun langsung memfokuskan energi ki-nya dan juga mengangkat bilah pedangnya untuk menahan serangan itu. Lalu ketika serangan mereka telah beradu satu sama lain, maka sesuatu yang sama sekali tidak terduga telah terjadi di tempat itu. Karena kapal itu sama sekali tidak mampu untuk menahan sebuah pertarungan yang terjadi di antara Sang Evil dan juga Samacak, maka seketika itu juga kapal itu langsung terbelah menjadi 2 bagian. Terlihat sebagian besar orang-orang yang berada di dalam kapal itu langsung terlempar ke dalam air setelah terkena efek guncangan yang begitu dahsyat dari pertarungan kedua monster itu. Pada sisi yang lain, sambil berteriak, Handika berkata, "Wahai nona muda, situasi ini sangatlah berbahaya. Jadi aku mohon lebih baik Anda pergi saja dari tempat ini dengan menggunakan perahu cadangan." Akan tetapi Hayon menolaknya karena ia sama sekali tidak ingin pergi karena Wonwi masih berada di kapal itu.
Namun tiba-tiba saja Hayon langsung terdiam, matanya terbelalak ketika melihat sesuatu yang menggetarkan isi hatinya. Di saat itu, Samayung telah terjatuh dari kapal itu yang telah hancur dalam keadaan yang sama sekali tidak berdaya karena tubuhnya yang telah terkunci. Akan tetapi yang membuatnya semakin terdiam adalah ketika melihat Wonwi yang berusaha sekuat tenaga untuk menangkap Samayung agar ia tidak terjatuh ke dalam sungai. Di saat itu, Hayon menyadari kalau Wonwi telah terluka dengan cukup parah setelah bertarung mati-matian melawan Samacak. Namun, di saat ini ia telah memaksakan dirinya sendiri untuk bisa menyelamatkan Samayung. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Wonwi langsung memeluk tubuh Samayung dan berusaha untuk melindunginya dari serpihan kayu yang berasal dari pecahan kapal. Kemudian Wonwi pun berusaha untuk membawa Samayung ke permukaan agar ia tidak tenggelam ke dasar sungai. Setelah berhasil meletakkan tubuh Samayung di atas sebuah papan yang mengapung di sungai itu, Wonwi pun mencoba untuk menyadarkannya dengan cara menggerakkan tubuhnya dan memanggilnya berkali-kali. Tidak lama kemudian, terlihat Samayung telah memuntahkan banyak air yang menandakan kalau dia telah sadarkan diri meskipun dalam kondisi yang begitu lemah. Melihat itu, Wonwi pun merasa begitu tenang karena ia telah berhasil menyelamatkan seseorang yang sangat ia sayangi. Dengan dirinya, Wonwi berkata, "Hampir saja aku kehilangan seseorang yang paling berharga dalam hidupku ini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi kepadaku apabila aku kehilanganmu." Setelah mengatakan itu, secara perlahan kesadarannya mulai menghilang karena Wonwi telah mencapai pada batasannya dan tenggelam ke dalam sungai. Namun tiba-tiba saja dari kejauhan terdengar suara seseorang yang berlari di atas sungai dan langsung menangkap salah satu dari tangan Wonwi. Ternyata orang yang berlari di atas sungai itu dan juga yang menyelamatkan Wonwi adalah Samacak. Ia secepat mungkin untuk menarik Wonwi dari dalam air karena ia telah menyaksikan bagaimana usaha Wonwi untuk menyelamatkan anaknya sampai-sampai ia telah mengorbankan nyawanya sendiri. Kemudian ia pun melemparkan pandangannya kepada Samayung untuk memastikan apakah anaknya baik-baik saja. Lalu ia pun kembali melemparkan pandangannya kepada Wonwi yang saat itu sudah tidak sadarkan diri. Ia berkata, "Wahai anak muda, apa yang harus aku lakukan kepadamu?" Waktu pun terus berjalan dan tidak terasa 17 hari telah terlewati setelah pertarungan besar melawan Samacak. Di saat itu, Sang Evil bersama yang lainnya telah bersembunyi pada sebuah tempat yang dikenal sebagai sebuah lembah bulan sabit. Dengan kesalnya Sang Evil berkata, "Bloodstar ke-6, omong kosong macam apa yang sudah kau katakan itu? Apakah kau akan menyerah untuk menemukan di mana Sang Blood Demon berada?" Hanbika berkata, "Bukan itu yang aku maksud, akan tetapi hal ini sudah pasti akan membahayakan kita semua. Bukankah kita sudah lama mencari Sang Blood Demon di lembah ini yang merupakan tempat persembunyian Samacak? Namun kita sama sekali tidak menemukan jejak apapun. Dan apabila kita memperluas area pencarian kita pada seluruh dataran tengah, maka kita semua akan diketahui oleh aliansi Murim dan juga pasukan Yehyang." Saat mendengar Sang Evil yang ingin mencari Wonwi hanya seorang diri, Galma pun berkata, "Akan lebih baik kalau kita menangani situasi ini dengan lebih bijak agar kita bisa mengurangi sebuah resiko yang lebih buruk di pihak kita. Jika kehilangan Blood Demon telah diketahui oleh pasukan Yehyang, maka situasi ini akan menguntungkan bagi Yehyang. Oleh sebab itu, aku memberikan sebuah usulan agar kita harus merahasiakan tentang hilangnya Sang Blood Demon sampai kita telah menemukan di mana persembunyian Samacak yang sebenarnya. Jadi, untuk saat ini akan lebih baik kalau kita harus fokus terhadap Nona Hayon." Pada sisi yang lain, Hayon berkata, "Sebelum kita melanjutkan pergerakan kita untuk mencari Sang Blood Demon, maka yang harus kita lakukan adalah untuk mengajak Supreme kedua dan juga Bloodstar ketiga ke pihak kita." Lalu ia pun melemparkan pandangannya kepada Sang Evil dan melanjutkan kata-katanya, "Wahai paman, aku sudah menerima kalau Wonwi yang akan menjadi Sang Blood Demon dan aku sama sekali tidak memiliki sebuah niatan untuk membatalkannya. Saat ini yang aku perbuat hanyalah melakukan sesuatu yang harus aku lakukan sejak dari awal. Jadi aku mohon kalau paman jangan pernah membenciku dengan sedalam itu." Di saat itu, Sang Evil hanya bisa menarik nafas panjangnya. Ia bergumam, "Dasar bocah sialan, mau sampai kapan kau akan menghilang seperti ini? Jika kau sudah mati, maka sedikit pun aku sama sekali tidak akan pernah memaafkanmu." Cerita berpindah pada sebuah tempat yang tersembunyi yang sama sekali tidak diketahui oleh kebanyakan orang karena tempat itu telah berada di bawah sebuah lembah.
Ketika Wonwi sudah sadarkan diri, ia pun bertanya kepada Sodam kalau mereka saat ini berada di tempat apa. Sodam pun mengatakan kalau mereka telah dibawa kepada sebuah lembah yang berada pada wilayah Sangyi. Namun tiba-tiba saja Wonwi begitu terkejut ketika melihat Samacak yang berjalan ke arahnya. Ia berkata, "Awalnya aku telah berniat untuk membunuhmu, namun aku telah menghentikan niat itu. Selama ini aku telah hidup dengan bebas sehingga aku bisa membunuh siapapun yang ingin aku bunuh. Akan tetapi aku bukanlah seseorang yang telah mengabaikan rasa terima kasihku karena aku melihatmu telah mempertaruhkan nyawamu hanya untuk menyelamatkan putri kesayanganku. Jadi mulai dari sekarang aku akan memberikan sebuah kesempatan kepadamu agar kau bisa bersama dengan putriku. Jadi apakah kau mau menerimanya?" Sontak Wonwi sangatlah terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka kalau Samacak telah memberikan sebuah kesempatan untuk bisa bersama dengan Samayung, meskipun dirinya berasal dari kultus Bud, sebuah pasukan yang paling dibenci oleh Samacak. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.